ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya baik, jadi karena saya buka tanpa salam, jadi langsung saya alihkan ke Ustaz Gufron. Kan tadi Bu Haja Komarjo belum ditutup salam, jadi saya nggak diberikan salam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tuan rumah Mbak Endang yang sedang renov rumah ya. Mudah-mudahan nanti diundang selamatannya. Motong anak kambing ya tak? Motong entong. Merayap. Guru kita Ustadz Misan Fadil yang sekarang udah jadi ngkongkong ya. Selamat ya Pak. Tapi kalau kata sih belum pantas jadi ngkongkong, belum, masih muda gitu ya. Dan Tahu kan Pak ya? ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Saya di Kejarin itu dari 2006 ya. Berarti sekarang udah 16 tahun. Tahun 2020 masih ingat waktu tahun baru, malam tahun baru, itu terjadi banjir yang lumayan besar. Dan uniknya ketika terjadi banjir itu, dan itu saya seumur hidup lah, baru ngalamin yang namanya kena banjir. Waktu itu saya lagi habis kuliah subuh, saya tetap di masjid ya, ngobrol dengan ketua DKM, gak ada firasat apapun, gak ada perasaan apapun. Nah pulang-pulang mobil pada naik semua. Saya pikir ada apa ini? Masya Allah, itu air udah kayak lautan. Hah? Ya kalinya kecil. Iya. Ini lagi cerita, tadi 14 tahun belum pernah ada banjir. Nah 2020 kemarin banjir ya. Itu subhanallah, masuk ke rumah itu semua ngambang semua ya. Padahal saya termasuk yang agak tinggi ya. Karuan tetangga-tetangga sih luar biasa ya, kasihan betul ya. Itu beres-beresnya nggak cukup sehari 2 hari itu, sampai hampir sebulan itu mengejemur-jemur ini dan sebagainya. Dan ternyata banjir itu kemudian terus-terusan ya. Sekarang udah 3 kali yang saya temukan. Terakhir kemarin Sabtu tuh, cuman walaupun nggak terlalu gede gitu ya, nggak terlalu gede. Nah, sejak 3 kali saya dapat banjir, saya berdoa. Allah bisolat, saya doa, ya Allah, izinkan kami punya rumah di Pondok Jagung, saya sebut 2 sih, Pondok Jagung atau Melati Mas gitu ya. Nah, tadi saya kuliah subuh di Pondok Jagung, di Masjid Muhajirin belakang WTC. Saya nanya ke Pak Haji Nur ya, DKM, Pak Haji, dari sini banjir Pak? Lah banjir Ustaz ya, doanya nggak jadi sekarang. Kayu gede dong. Berarti kayaknya pindah ke kayu gede nih doanya nih kayaknya. Karena ternyata luar biasa ya, mohon maaf. Jadi kalau udah biasa banjir itu, kalau ada cuaca kayak gini nih, terus hujannya gede, terus kita di luar, kita betul-betul mikirin yang di rumah ya. Iya, dan di Delatinos, Ibu tahu kemarin, Delatinos itu BSD ya, yang selama ini nggak pernah ada banjir. Lihat situ, depan Rawabuntu itu,
kelurahan banjir kayak lautan kemarin. Jalan tuh penuh air. Nah, jadi saya pikir memang sekarang ini daerah-daerah yang biasa tidak banjir malah terkena banjir. Ya Kayu Gede juga kan, Kayu Gede 2 kena juga kan, iya Bang ya? Kayu Gede 1 ya? Iya. Iya yang sono yang Mbak Aminah kan. Ya maka pagi ini izinkan saya menyampaikan topik tausiah yaitu banjir dalam pandangan seorang muslim gitu ya. Banjir dalam pandangan seorang muslim. Yang pertama, banjir itu hakikatnya adalah karena salah mengelola bumi. Bahasa yang sarapannya roti, mismanagement. Kalau kita kan sarapannya gemblong ya. Sudah salah kelola bumi lah. Di surat Ar-Rum ayat 41 kita udah hafal ya, makanya nggak usah baca, kita udah hafal mah. Saya bacain. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Apa artinya? Telah nampak kerusakan di darat dan di laut ya akibat dari ulah tangan manusia. Ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, disinyalir nanti kalau nggak dipelihara bener-bener bareng-bareng sama orang yang ada di bumi ini, tahun 2050 ini banyak negara bakal tenggelam gitu. Yang pernah ke PIK siapa? PIK itu Pantai Indah Kapuk. Saya udah 2 kali ke sana. Ibu tahu tuh di Pantai Indah Kapuk. Jakarta itu ya, itu bikin tanggul, lautnya di atas, itu perumahan di bawah. Saya waktu jalan-jalan, ini bagaimana urusannya kalau bisa begini? Jadi itu benar ternyata. Ya maka barangkali dalam pandangan kita orang beriman memang dunia udah akhir, kira-kira begitu loh kalau menurut saya. Semakin dunia berakhir itu semakin rusak ya. Enggak yang di darat tadi ataupun yang di laut juga semuanya rusak. Mismanagement atau salah pengelolaan diantaranya misalnya adalah tadi saya bilang dari tahun 2006 sampai 2020 saya nggak pernah ngalamin banjir di Kejaren. Nah ternyata setelah sekarang dibangun semuanya, tol ada, apartemen ada, yang di Laperde Serpong Park juga dibangun. Ya mungkin air keder kalau bahasa orang Kayu Gede mah. Lah gue mau kemana gitu ya Teh ya. Lain namanya air kan dia sederhana aja berpikirnya, ya gue yang ada jalan gue jalanin gitu, walaupun bukan jalannya terpaksa kata air. Lah gue punya anak bini kata begitu kali. Lah gue mau hajatan bagaimana? Ini ibaratnya loh, jangan dianggap loh air nggak bisa ngomong. Kan ayatnya ada ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil yang di langit yang di bumi itu bertasbih. Cuman kalau kita tasbihnya subhanallah subhanallah subhanallah, ya air pakai bahasanya air karena mereka juga makhluknya Allah. Ya kalau kita dengar air tasbih lah pengang, ya kita gak bisa tidur. Pohon aja berbicara sama Allah. Kira-kira begitu ya. Nah, maka kalau nggak dipelihara bareng-bareng memang ya bumi ini kan segini-gininya ya, orangnya sekarang udah 7 miliaran. Ya kalau nggak dipelihara benar-benar ya luar biasa. Coba ada nggak yang emaknya petani zaman dulu? Kalau saya petani, bapak saya petani. Jadi kalau dulu mah bulan nanam sama bulan panen tuh jelas ininya, jelas apa namanya? Musimnya jelas. Kalau yang namanya berber nih dari mulai September, Oktober, November, Desember hujan. Ya, ini panennya biasa nggak mahal nih kalau dijual sawah kita. Nah kalau mulai nanti Maret, April, Mei, Juni, nah itu panen bisa 3 kali lipat. Ini saya waktu SD paham betul itu. Jadi musim itu siklusnya bener-bener ya 4 bulanan itu. Lah sekarang hujan 12 bulan. Nanti mohon maaf, yang kita khawatirin kemarau ntar setahun lagi. Itu yang repot. Kan kita nggak berhenti hujan kan? Dari lebaran kemarin sampai sekarang juga mau 4 bulan lagi, mau bulan puasa lagi, hujan terus. Nah, yang repot kalau tadi kemaraunya sampai setahun itu luar biasa. Ada ya 6 bulan, 7 bulan ya. Nah, jadi sekarang sudah yang namanya apa?
yang namanya bumi ini sudah rusak. Udah nggak bulat nih. Udah ya, tetap bulat sih. Udah nggak kayak dulu lagi kira-kira begitu. Itu satu ya. Jadi banjir itu adalah kesalahan kita sebab ada ayat yang berbunyi begini. Alladzi nazal ma aminas sama ibi qadarin. Jadi ternyata, waalaikumsalam, hujan itu ibu itu udah diukur oleh Allah. Maksudnya yang Allah jadiin hujan itu udah diukur sama Allah sesuai dengan kebutuhan makhluknya gitu. Nah maka kok terjadi udah diukur kok banjir? Ya tadi bukan salah airnya, bukan salah Allahnya, salahnya kita. Jadi mengelola air tapi tidak menyayangi air. Padahal air sama-sama makhluk hidup sama kayak kita. Intinya sih karena tidak bersyukur lah ya, barangkali seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, banjir itu bagi orang muslim adalah ya tentu adalah merupakan ibtila atau imtihan, ujian, bagian dari ujian hidup. Dan yang saya alami selama 3 kali ngalamin banjir itu ayat 155 Al-Baqarah pas betul itu. Kalau kita lagi kebanjiran. Walanabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian bisyai'in berupa sesuatu minal khauf, rasa takut, rasa khawatir. Emang takut kita kalau lagi di luar? Hujan gede banget nih, aduh, mikirin di rumah. Betul takut kan? Kemudian walju, lapar. Maaf kalau banjir, lapar. Apalagi banjirnya gede banget. Kayak yang 2020 itu. Ya walaupun akhirnya sih ada sih yang ngasih makanan. Ya tapi kan kudu kedungsakan segala macem, lalu nyebrang berada di sebagainya. Intinya itu hujan lapar betul-betul ada itu kalau lagi banjir. Walju wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Emang banyak yang anyut ya. Lah kasur anyut. Lu udah kasur kalau udah anyut bagaimana mau ditidurin? Kalau musim hujan mau jemur di mana? Di kompor. Ada yang dompetnya hilang, ada yang surat-suratnya hilang. Saya waktu itu surat nikah saya hilang. Waktu ini lupa lagi gua. Tapi alhamdulillah ada fotokopinya. Ya, hanya saya ke Departemen Agama tuh. Begitu diurus ya sekitar setengah bulan jadi. Tapi jadinya nggak kayak yang asli. Fotonya udah menyen, udah lain. Foto dulu kan waktu dulu ada mudaan, Bang Rudi itu ya. Iya. Bang udah aki-aki dari beda. Nah, jadi emang waktu banjir itu bisa kehilangan tadi harta, maksudnya ada yang hilang lah gitu. Apalagi punya ayam, burung ada yang pada hilang burung. Burung kan mahal, ya. Burung apa tuh? Burung-burung yang mahal-mahal itu banyak yang hilang. Jadi wanaksi minal amal. Kemudian wal anfus, kalau yang banjirnya yang kayak di Jakarta ada yang meninggal juga. Anfus itu artinya kan meninggal sama sakit. Yang sakit belakaruan. Gatel, yang mencret, yang panas, demam, luar biasa. Wa naqsim minal amwal anfus wasamarat, kurang buah-buahan, boro-boro buah-buahan, kesemeknya orang ada. Lagi banjir mah yang penting makan aja udah cukup dah. Lagi buah-buahan yang penting. Jadi alhamdulillah kalau memang di sini kata Bang Wijan tadi nggak ada banjir ya alhamdulillah. Ente bersyukur banget ya. Hah? Ya, Bosum ya? Coba tanya Bosum itu. Aduh, kebanjiran ampun dah. Apalagi kalau ada lakinya, ribet banget itu. Oh, iya. Baik, itu yang kedua. Jadi banjir itu ujian. Maka Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian akan dibiarkan mengatakan beriman padahal kami belum uji, ya. Nah, salah satu ujian itu adalah banjir tadi. Nah, yang ketiga, banjir itu adalah terjadi atas seizin Allah. Ayatnya jelas atau At-Taghabun 11. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun yang namanya musibah bencana itu terjadi, mau musibah sekecil-kecilnya cuman jerawatan misalnya atau musibah gede itu terjadi kecuali atas seizin. Maksudnya begini, kalau Allah kagak izinin, saya juga nggak kena banjir. Ya nggak tahu hikmahnya apa. Allah izinin di saya itu 3 kali banjir. Mungkin hikmahnya tadi supaya rumahnya pindah kayaknya begitu ya. Nah, jadi pindah doa ke Pondok Jagung, lah Pondok Jagung banjir juga. Melati Mas katanya banjir juga. Layu gede juga ini Rim.
Tanah udah mahal lagi sekarang kayu gede. Dulu saya udah cocok mengadil tinggal di sini ya. Waktu di rumah ngontrak rumah Poncit. Udah airnya enak, nasi uduknya kalau menambah boleh. Ya, iya. Saya kalau beli nasi uduk di Poncit, ya karena ngontrak di dia kali ya. Ambil baik Pak Ustadz. Ya kita ambil, kita rewok kita. Ambil nasi juga boleh. Itu kontrakan kenang-kenangan itu saya masih ada itu. Nah jadi banjir dalam pandangan seorang muslim itu harus diyakini terjadi atas izin apapun ya, atas izin Allah apapun. Jadi kalau Allah nggak izinin, ya nggak ada. Maksudnya kenapa Allah izinin? Berarti orang itu sanggup menghadapi. Coba ini yang lagi diuji siapa di sini? Kenapa terjadi ujian itu datang? Itu karena Allah percaya sama si hambanya, emang dia sanggup. Tapi aku bersihkan ya, aku bersihin dosa-dosa dia. Ya. Makanya nanti di hadis-hadis itu begini. Seandainya orang yang di kuburan dihidupin lagi ke dunia, mohon maaf, mereka mau minta sakit. Karena nanti sakit itu akan diberikan 3 penghargaan piala citra di surga nanti. Yang pertama adalah al-khaira, ya, yaitu surga. Yang kedua itu adalah al-afiyah. Jadi sampai selama-lamanya nggak akan menemukan yang namanya penderitaan lagi di surga. Ya. Yang ketiga al-manzilah. Dia makomnya ternyata tinggi, orang yang waktu di dunia ini sering sakit itu ternyata tinggi derajatnya. Ya karena kagak ada dosanya, hilang. Ya, makanya nih mohon maaf nih. Umpama kata sumur dan emak nih ya, mau umurnya berapa? Ada 60 lebih, ada? 75. Oh 5. Hah? 52. 62. Bu Haji apalagi ya. Orang udah tua dikasih sakit, alhamdulillah itu. Itu Allah sayang banget sama dia. Kalau nggak sabar gimana? Hah? Kalau nggak sabar? Iya dia diajarin biar sabar anaknya, dilus-lus. Sabar aja mah. Hah? Ya jangan lah. Lalu juga tetap aja nempel bayar, emang berubah apa? Maka itu cara Allah menyayangi orang-orang itu. Cara Allah membersihkan dosa-dosa orang-orang yang tua tadi. Kira-kira begitu. Yang keempat, banjir itu adalah sebetulnya napak tilas peristiwa peradaban manusia. Maksudnya apa? Banjir itu sejak Nabi Adam juga udah ada, maksudnya gitu. Cuman skalanya beda-beda. Yang paling gede terjadi di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh kan cucunya Nabi Idris, Adam Idris. Jadi dekat sama Nabi Adam. Nabi Nuh aja umurnya dakwanya aja 950 tahun. Nah, dakwah 950 tahun dapat jamaah cuma 80 orang. Berarti 10 tahun satu. Coba Bu Haji Komniaten buka majelis 10 tahun jamaahnya satu. Sama cecek gitu berdua. Ya, mendingan jualan lontong kali. Kira-kira gitu ya. Nah, saking Nabi Nuhnya udah yang namanya beliau juga manusia ya. Gimana ya? Akhirnya beliau semacam udah sih enggak ya, nak ke Rasul ya, tapi ya gimana ya? Hanya beliau disuruh oleh Allah untuk bikin kapal. Lah coba, di tengah-tengah kampung suruh bikin kapal. Dan yang paling mengenaskan, Nabi Nuh tuh kalau lagi dakwah itu penduduknya pada nutupin kuping. Kupingnya pada ditutupin, padahal dia Rasul ya. Luar biasa ya. Nah, saking kemudian mereka membangkanya, Nabi disuruh bikin kapal. Di tengah kampung suruh bikin kapal. Akhirnya apa? Nabi Nuh dicap gila gitu. Orang stres katanya. Dan bikin kapalnya nggak ujug-ujug. Bukan, Nabi Nuh suruh nanam pohon dulu. Lah kan dia umurnya 950 tahun. 100 tahun aja dia bikin kebun, nanam kayu. Nah, udah nanam baru tadi kayunya digunakan untuk di tengah-tengah kampung dibikin kapal. Orang semua pada ngomong, Nuh makan stres baik. Betapa sakitnya beliau itu. Ya. Nah, tapi ada kejadian unik ketika perahunya udah jadi, mohon maaf, perahunya itu sampai di saking kurang ajarnya, sampai di tempat buang air besar gitu, sampai begitu.
Bayangkan orang sampai dikasih tahu orang, kok kamu kalau mau buang di sono no, enak dong di lain kapal ya enak. Waktu zaman dulu kan belum ada WC kayak sekarang. Ada gede kebon. Zaman maju gue jam kebon dulu mah apa sih? Bulakan balik zaman dulu. Zaman dulu emang ada WC, nggak ada. Nah, ada yang kejadian yang lucu begini. Ada salah satu penduduk Nabi Nuh, mohon maaf, stroke begini ya, apa? Terus kata anaknya, Mbak katanya kalau bahasa sini, oh no, buang air kecil sono enak, agak ribet katanya, nggak harus jauh-jauh ke sono aja. Dia buang air di antara anaknya tuh. Atas izin Allah, itu si babanya itu kepleset, jatuh, ngejedak. Ininya kena kotoran tadi. Begitu ininya kena kotoran, bangun, lah sembuh struknya. Akhirnya apa yang terjadi? Itu orang sekampung semua pada ngambilin kotoran semuanya. Iya, emang buat obat katanya. Akhirnya bersihin selama. Memang Nabi Nuh umatnya lucu gitu. Tapi tetap tidak mau beriman. Ya akhirnya tadi terjadilah banjir yang paling besar sejak manusia ada di muka bumi. Banjirnya 40 hari 40 malam kagak berhenti. Ya saya banjir cuman sehari agak ribet, 40 hari 40 malam. Dan waktu itu manusia kan adanya di Timur Tengah doang. Kan nanti keturunan dari Nabi itu Syam, Ham dan sebagainya itu nanti yang bakal jadi orang Eropa, orang Asia dan Asia Tengah kayak kita. Nanti yang jadi orang satunya lagi keturunan Nabi Nuh akan jadi orang Afrika. Jadi belum ada orang. Maka di Timur Tengah semua orang mati, semua nggak ada yang hidup kecuali di kapal itu. Nah, itu banjir yang dahsyat. Alhamdulillah menurut penelitian kapalnya Nabi Nuh itu artefaknya itu diketemukan ya. Walau alam benar itu. Tapi memang beritanya viral lah di dunia ya. Di daerah Turki. Turki itu kalau dari Cikupata tuh rada ngidul sana ke jadi bandar. Di pegunungan antara Turki dan Eropa lah dari sana. Nah jadi kalau begitu banjir itu memang sudah dari dulu sudah ada. Kira-kira begitu. Nah yang keempat, yang kelima, banjir itu bagi seorang muslim adalah merupakan iktibar. Maksudnya apa? Bahwa Allah berkuasa atas segala apapun. Ya tadi banjirnya Nabi Nuh ya karena air yang nyuruh Allah. Nyuruh air tadi yang dari bumi keluar ya Allah yang nyuruh. Ya sebagaimana yang dibaca di kita juga sama atas izin Allah, berarti Allah udah ukur nih. Masing-masing dapat ujian porsinya sendiri-sendiri dan semuanya sanggup menghadapi itu. Yang meninggal ya hadisnya bunyinya ada 5 mati syahid kan? Asyuhada khamsah. Orang mati syahid itu adalah 5. Salah satunya adalah wal gharik. Orang yang mati tenggelam itu mati syahid. Dengan syarat waktu mati tidak bermaksiat. Tapi kalau lagi joget ya, sama biduan mati kelelep, nah itu mati sul khotimah. Semasial itu. Itu yang ke-5. Nah, yang ke-6, banjir itu adalah merupakan min ayatillah. Apa ayatillah? Udah, ayat ada berapa? Ayat Allah ada berapa? Ada 2. Bercanda udah. Ada 2. Yaitu ayat Qur'aniyah. Halan-halan mulu. Ayat Qur'aniyah berarti apa di Quran? Yang kedua ayat kauniyah. Apa itu kauniyah? Semua yang ada di alam ini. Air itu ayatnya Allah. Bahkan mohon maaf, istri itu ayat. Suami itu ayat. Ya lihat ayatnya jelas. Mumpung nganten datang kan, kita ngomong itu. Wa min ayatihi kan, di antara ayat-ayat Allah itu an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan istri pasangan buat kamu. Jadi sampai manusia itu juga ini ayat Allah. Karena yang ada di bumi ini semua adalah ayat. Maka harusnya ayat itu dibaca. Kalau Quran dibaca, kalau ayat-ayat yang ada di alam semesta dikaji. Kenapa ya terjadi banjir? Mestinya menimbulkan tadi kesadaran bahwa memang kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan ya akan terjadi seperti itu.
Ya, makanya mudah-mudahan orang-orang gede di atas. Ibu tahu, zaman saya SD, saya jarang sekali karena mungkin TV nggak ada ya, TVRI doang. Tapi kayaknya jarang terjadi namanya banjir di daerah luar Jawa, Riau dan lain. Sekarang mereka banjir semua. Kalimantan lebih dahsyat lagi. Aceh, Kalimantan, Riau. Nah, saya baca apa nih penyebabnya? Ternyata, Bu, dari sekitar 200 hektar hutan lindung sekarang tinggal 200 juta hektar hutan lindung sekarang tinggal 19 juta hektar. Dan lucunya lagi, ketika udah terjadi banjir, itu orang-orang gedenya pada ngomong, ini bagaimana ya? Lalu yang izinin. Jadi banyak hutan dirubah menjadi sawit. Kalau sawit kan nggak menyerap air. Itu sawit. Nah, yang ngeselin apa? Yang punya bukan orang kita, orang luar. Tapi ditandatangani oleh orang gede gitu. Tapi ketika banjir pura-pura, aduh, kok begini? Ngeselin banget itu. Iya, akalnya Bu Nawas itu. Kita digoro-goroin. Ya. Akhirnya ya kayaknya sih mereka bagus-bagus saja kelihatannya. Padahal rusaknya luar biasa. Makanya mohon maaf, kan katanya ibu kota mau pindah ya ke sono ya. Itu daerah yang bakal jadi banjir mulu. Sekarang banjir mulu. Ya, wallahu alam lah nanti bagaimana ya itu orang urusan orang gede ya. Iya. Tapi mantannya kaya itu punya kali ya. Mantannya punya kali kaya. Urusan orang gede Bude ya. Lagi kita urusannya yang penting makan rengginang gue anget Pak ya. Udah gitu Pak, bisa makan udah dah. Tapi sebetulnya urusan kita juga. Lah buktinya ketika BBM naik, itu kan politik yang naikin, ya kita kena juga. Ya, tapi artinya apa? Artinya bahwa minimal ya kita memberikan sumbangsi kepada negara itu dengan doa. Ya Allah ya berilah itu orang-orang yang di atas itu adalah orang-orang yang takut sama Allah. Minimal itulah sekali-kali baca Fatihah. Sebab kalau nggak digituin ini aduh udah ampunan dah. Saya membaca tulisannya Ustadz Alfian Tanjung Bu di Tangerang Raya. Tangerang Raya itu apa? Tangerang Selatan, Tangerang Kota. 70% tanah udah bukan milik orang Tangerang loh. Ya pokoknya bukan orang Tangerang. Sementara kan orang Tangerang tetap punya anak punya bini kan? Makanya nggak heran nanti orang Betawi, orang Tangerang pada nggak mengodak pada perumahan, pada di perumahan. Nah ini harusnya ada yang rembuk tokoh Tangerang yang harus memikirkan anak cucunya ke depan. Ya, kalau Jakarta mau ke Talanjuran udah karuan, udah kapiran lah ya. Tangerang ini harusnya diantisipasi. Sebab kalau terus kayak gini nih, ya mohon maaf dulu sih. Kalau mau bikin perumahan kan tanahnya beribu-ribu hektar. Lah sekarang tanah 1000 meter dibeli. Asal mau aja. Jadi klaster. Tapi yang punya bukan kita. Yang punya mereka. Keluar perumahan. Nah, jadi intinya minimal kita doain supaya orang-orang gede itu pada sayanglah sama rakyatnya, pribumi ini yang akan terus beranak pinak ke depan. Baik, jadi itulah banjir dalam pandangan orang Islam. Yang pertama adalah karena salah mengelola ya. Yang kedua bagian dari ujian hidup. Yang ketiga adalah itu semua terjadi atas seizin Allah. Yang keempat adalah ini peristiwa yang pernah terjadi juga di masa-masa yang lalu. Kemudian ini adalah merupakan pelajaran bahwa Allah itu berkuasa. Dan yang keempat, banjir itu juga merupakan ayat-ayat Allah. Karena air itu adalah ayat Allah supaya menimbulkan tadi ya rasa syukur dan rasa takut kepada Allah. Baik, saya kira demikian. Selebihnya pertanyaan bebas ya, apa saja kalau ada. Nah, kalau kagak ada ya saya makan dah. Kagak ntar aja gampang. Agak masak. Ya? Agak masak. Apa? Agak masak ini. Kagak masak. Mana Mbak Endangnya? Lagi belum sambel. Masak. Ya, Baji. Kayak dibilang bagaimana ya, saya sih udah 3 kali ikut demo ya untuk memperjuangkan itu kan gereja yang di Regensi itu ternyata itu paling gede nih dari sini jadi Gereja. malah saya ke pusatnya demonya langsung ke Banten ke pusatnya itu apa ya
KBB. ke pengadilannya Oh, langsung pengadilan. udah 3 kali banget gitu. Ternyata itu jadi juga ini bagaimana ya masyarakat gitu yang malah udah kayaknya ini paling gede nih Pak. Kalau misalkan di Tangerang pertama misalnya Adong gitu, ini dekat gitu. Kan maluin aja orang-orang. Kalau ada yang punya apa undang-undang itu dijelaskan dengan sangat jelas kalau mau bikin tempat ibadah, termasuk kita orang Islam, harus ada 90 warga mereka. Yang kedua harus izin 60 ya umat Kita. Islam. Kalau mereka gereja berarti umat Islam ya. Kalau itu tidak terpenuhi, melanggar ketentuan undang-undang. Kita juga orang Islam di Bali nurut kalau kita mau di Bali. Orang Islam mau bikin musola kalau tidak sampai 90 warga ya kita nggak berani. Tapi yang sering terjadi adalah mereka di kita ini. Kenapa itu bisa terjadi? Ada salah satu faktornya, mohon maaf, ya tadi orang-orang gede kita. Iya makanya orang-orang gede kita gitu. Jadi tapi udah dapat pahala lah kita dalam rangka nahi mungkar ya. Kita demo dapat pahala besar luar biasa. Gak usah itu Bu Haji. Bu Haji tahu di Batik Keris kan? Asobirin belakangnya tahu nggak? Apa sih namanya? Pak PTHP itu? Senggiong. Sengkiong ya? Senggiong. Itu saya punya teman Ustadz di Ciuni, itu demo kata dia sampai berpuluh-puluh kali. Karena memang nggak ada warganya, bikin gereja gede banget kan di sana kan? Kan nggak ada warganya, adapun warga ya paling berapa lah, karena perumahan waktu itu juga belum. Tapi jadi gede banget. Nah ternyata setelah diselidiki, itu ada yang orang gede. Banyak yang dikasih duit. Nah itu maksudnya. Makanya ya tadi doainlah supaya orang gede itu orang-orang yang hatinya takut sama Allah tadi. Saya kira kalau takut sama Allah nggak berani. Duit kayak gitu juga nggak berkahan segede apapun. Jadi masalahnya di situ. Ya, makanya demo kita ya insya Allah demo tetap akwalannya besar. Karena nahi mungkar nih. Hah? Jaga orang kita juga, jagain. Waduh, apa lagi? Kan di sini yang belakang Aja ya. bukan Tahu ya dulu jadi kan juga. dulu kan kita diajar demo orang terus yang nyuruh demo dia dapat duit Ya repot lagi. Masalahnya tanda tangan kita itu kosong tanpa ada isi, maunya omonginnya lain Pak, bukan masalah gereja, omong lain. Ya kita tanda tangan aja, soalnya warga Setuju. tapi waktu Iya. itu diisi tanda tangannya kalau buat nggak fokus dari gereja waktu zaman Pak Uci yang negarin orang saya yang negarin Jadi kejadian begini apa di daerah Pejombongan apa teman cerita. Jadi kalau tanda tangan itu kita pegang fotokopinya, Oh, jangan dikasih mereka. Karena kejadian begitu kita tanda tangan, kita nggak pegang bukti otentiknya, kita nggak fotokopinya, kita nggak ada, ya tetap ada, pawan tetap ada. Begitu dirubah mereka kan, redaksinya dirubah, atasnya dipotong sama mereka yang penolakan gereja bisa. Kita mau konten, kita mau gugat, kita nggak punya bukti. Nah, bukti itu harus ada gitu. Pak RT sama Pak Bang Jali waktu itu. kita dulu nggak paruhi saya Tangannya Pak Ustadz. ya makanya si Pitung ditangkap bukan karena hebatnya Belanda ya, tapi karena ada teman seperguruannya Berkhianat. yang ngasih tahu kelemahan si Pitung kan gitu ya. Semua peristiwa Nabi Muhammad waktu perang Badar juga sama. Tadinya 300 tadinya jumlahnya begitu banyak, hanya tinggal 300, itu ternyata dipengaruhi oleh orang-orang sama. Makanya kata Pak Soekarno apa? Dulu kami berperang melawan Belanda. Tapi nanti ya kalian peninggalanku akan berperang sama orang-orang yang kulitnya sama, makanya itu maksudnya makanya. Orang-orang yang zolim ya. Baik, ada lagi? Lah boleh kok. Lah boleh. Itu kan waktu Itu gigi kemana? Gigi kemana itu? Jadi, kalau orang masih apa kan sakit apa Iya. sakit itu kan kalau saya pikir kalau sakit itu diampunin dosa apa benar apa enggak gitu. Iya sih gue mau nanya Pak Ustadz. Mayusabbul mu'min hatta syaukatu syaki bi ila kataballahu anhu hasanatan
wa khutat anu khotiatan. Hadis riwayat Muslim. Kalau ada orang beriman ya diuji Allah ya, termasuk sakit, walaupun sakitnya cuma ketusuk duri kecil atau ketusuk jarum jahitan ya, dia sabar, dia ikhlas, dia ridho karena itu takdir Allah. Maka sebelum sembuh sakitnya, Allah catatkan baginya satu pahala dan Allah cabut baginya dosanya dia. Jadi tiap detik dibersihin, tapi ditambahin pahala. Makanya beruntung sekali orang sakit, tapi kagak boleh minta sakit. Iya. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Ya, mintanya sehat. Begitu ya, Pak? Benar. Jadi benar ya. Iya, Orang sakit waktu sakit kagetnya dia tapi istighfar. nah, itu berarti bagus. Terus meninggalnya ntar sore masih pagi sorenya itu saya kasih tahu la ilaha illallah. Cakep banget. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Saya pulang waktu itu udah enakan romanya saya tinggal pulang. Sebelum saya pulang la Ilahi. Kata Nabi, siapa yang akhir hidupnya adalah la ilaha illallah, surga. Insyaallah. Ya, insyaallah surga. Ada sahabat sakit panas, sumeng, badannya demam. Cuman dia mencela demamnya. Emang sialan nih demam, kira-kira begitu. Nabi dengar tuh. Lalu Nabi bilang, kamu tahu nggak demam sesaat itu bisa menghapus dosa setahun. Sampai begitunya sakit tuh. Maksudnya saking hebatnya sakit. Ya, tapi sekali lagi jangan minta sakit. Begitu ya, Maya? Ya. Tak, Isra. Kalau orang meninggal itu kadang-kadang digali. Kamu kurusan sih, tak? Kurusan. Iya gitu Pak Ustadz. Apa punya masak kuyuk katanya gitu. Oh. Kuyu apa? Entok. Oh, entok. Katanya kalau 40 hari Tradisi itu. masak entok katanya biar bisa terbang. Iya, itu biar terbang. Pocong gitu. Kayak tradisi gitu Pak Ustadz. Kayak tradisi aja. Oh, tradisi. Ida mata, kalau ada yang wafat minal mukminin, dari orang beriman ya, arwahuhum, ruhnya wadu'at fi barzah, Allah letakkan di barzah, ditaruh di barzah. Di surat Al-Mu'minun ada ayat bunyinya gini, hatta idza jahadumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak kala inna kalimatun wa qawliha wa mi wara'im barzahun ila yaumi yub'atsun. Jadi ketika orang-orang diwafatkan itu, mereka salah seorang di antara mereka ada yang mengatakan, Tuhan balikin saya dong ke dunia. Mereka sudah meninggal nih. Kemudian kata Allah, kala inna kalimatun wa qailuha, bagaimana mungkin saya akan kembalikan ke dunia? Wa mi waraihim barzahun. Sedangkan kalian sudah berada di barzah ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi ruh kalau udah mati kagak ada yang ngayap. Balik ke taman jajan. Ya. Lagi lo kesono. Itu yang pocong apa? Cuma jin, setan. Kadang-kadang suka nyuruh gitu Pak Ustadz. Itu korin namanya. Jadi ini kita semua dikasih korin sama Allah nih. Korin itu jin kafir yang kerjanya Allah diwaswisi fi sudurinas, bisik-bisikin kita yang jelek, yang was-was, yang jelek, yang jauh. Nah, ketika kitanya meninggal, dia keluar. Makanya kadang-kadang ada kesurupan neneknya. Itu jin ya. Itu jin. Bukan asli orang itu bukan. Ruh mah, kalau tadi kan saya bilang ruh mah kalau udah meninggal nggak ada yang ngayap kemana-mana. Cuma di hadis yang lain disebutkan Allah izinkan ruh itu ketika hari Jumat untuk mendatangi keluarganya, tapi nggak berbentuk. Gitu. Dia kalau melihat keluarganya pada ngaji, pada sholat, bahagia. Terus dia pulang ke alam barzah, mereka bilang, dia cerita ke teman-teman ruhnya nih, alhamdulillah anak saya begini. Tapi kalau pulang itu anaknya pada berantem dan sebagainya, mereka sedih, berbulan-beruja, menangis. Jadi ruh kan sebegini maksudnya. Kan sebetulnya orang mati itu bukan mati, cuman pindah doang. Pindah alamnya. Ya kalau datang ke mimpi orang itu Pak Ustadz, kayak mimpi tapi seakan-akan itu pulang gitu. Mimpi ada 3 kata Nabi. Pertama emang bunga tidur. Yang ketiga keperpanjangan pikiran. Ya. Nah yang ketiga antara dari setan atau dari Allah. Kalau yang baik dari Allah.
Misalnya Bude mimpi dikasih durian 2 kontainer, itu boleh ceritain. Ya. Tapi kalau mimpi dari setan itu buruk, dikejar-kejar anjing. Ya, atau mimpi bercerai sama lakinya, nggak boleh cerita. Bang, malam Neng mimpi bercerai sama abang. Lah gue emang pengen lari pedurusan nanti. Gak boleh cerita kalau mimpi jelek. Kalau mimpi jelek gak boleh cerita. Mimpi baik boleh. Tapi suka kejadian sama Pak. Oh iya bisa kejadian. Saya sendiri ngalamin. Iya bisa kejadian. Tapi saya nggak mau cerita sama siapa saja. Udah kejadian baru saya mau cerita. Bagus sama enggak mimpinya? Nggak bagus. Oh ya jangan. Karena saya justru nggak cerita orang pas kejadian baru saya Iya. ngomong tadi. Biar kejadian juga jangan diceritain. Enggak. Itu dari setan. Saya ngintip tetangga pindah rumah, tapi nggak berani cerita. Pas udah kejadian baru cerita. Meninggal ya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan Po itu tadi, berarti kan itu mah tradisi doang ya. Kalau dari segi makanan, Oh, itu selesai nggak? 3 hari 7 hari. Anu jari, 3 hari, soalnya makanannya beda-beda lagi. enggak, itu sih begini ya. Kalau ada orang meninggal, harta warisnya kan harus diwariskan, ya. Tapi kalau misalnya anak-anaknya, keluarganya mau bersedekah, misalkan ada yang datang ngedoain, kalau bahasa kita tahlilan, ya terserah. Mau motong entok juga boleh, motong apa. Tapi jangan kemudian menjadi satu keyakinan malam ketika soang, malam ke ini, ya nggak ada. Kayaknya kalau orang dulu bilang harus Nggak boleh. Besok ayam kalkun gitu ya. Itu resikonya besar loh. Jadi gini, kalau ada orang menciptakan hukum yang Allah tidak menciptakannya, itu berat dosanya itu. Jadi Allah sudah menentukan nih hukumnya begini, ini. Tapi dia menciptakan hukum sendiri, itu berat. Menjadi tandingan Allah. Berarti yang dosanya itu yang nganjurin apa yang si tuan rumah, karena dia kan nggak tahu bisa. Ya kalau nggak tahu nggak ada hukum. Karena kalau niat buat sedekah doang nggak apa-apa. Maka apapun tadi saya bilang, kalau ada yang meninggal, apapun niatkan sedekah. Jangan dikaitkan dengan tadi. Kalau orang berbes sedekah pakai itu stripping apa pak pinang yang sepayung biar adem apa ya. Orang berbes pasti sebutin itunya, jangan disebut. Sama kayak pertanyaan kemarin Bu Mesarok di grup tentang Rebu Wekasan. Kalau mau sholat nih, sholat hajat saja. Terus minta agar dijauhkan dari bala. Boleh begitu. Tapi jangan kemudian ini harus ini lah mana dalilnya kan? Sama aja kayak gitu maksudnya. Ya, ada lagi. Jadi nggak ada ya, mau entok mau cecek mah jangan. Apa aja terserah. Iya tapi benar Yang penting motong aja dimakan gitu. Tapi niatnya bukan itu. Tujuannya nggak yang Nah kalau nenek-nenek kita harus bijaksana emang. Ngomongnya kudu pelan-pelan. Yang penting niat di hati kita. Ya. iya aja motong makan bareng. Iya dah gitu ya. Tapi kita niatin sedekah itu. So kalau saya kan di Gondrong tahu ya kan lingkungannya. Benar Pak Ustaz, jadi hari ini Iya. kue ini gitu. Ya nggak apa-apa kita niatin sedekah aja. Jadi sedekah jadi udah deh. Ya. Hari pertama wajib, kedua kulit, 3 dodol, ya lumayan juga. Yang kecur. Cucur ya. Semua kue-kue itu lengkap ditambah. Baik, kalau nggak ada lagi kita doa dulu, tutup ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Ampuni anak-anak kami ya Allah. Cucu-cucu kami ya Allah. Adik kakak kami, saudara-saudara kami. Warhamna, sayangi dan rahmati kami ya Allah. Wajburna, tutupi ya Allah kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Aib-aib kami ya Allah. Warfa'na, angkat derajat hidup kami ya Allah. Warzukna, karuniakan rezeki kepada kami ya Allah. Wahdina, bimbing hidup kami agar tidak salah jalan ya Allah. Wa'afina, sehatkan lahir batin kami ya Allah.
wa'fu anna dan maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.